Assalamualaikum, di video kali ini resep Wina masak ayam goreng serundeng kelapa. Rasanya enak banget, ada rasa gurih dari kelapanya dan tetap empuk walaupun sudah dingin. Dijamin semua keluarga pasti suka. Sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu, dan untuk cara masaknya tonton video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, di sini untuk bahan-bahannya udah Wina siapkan. Di sini ada 1 ekor ayam beratnya 1 kilo. Ayamnya dipotong menjadi 10 bagian, sudah dicuci bersih. Selanjutnya untuk bumbunya di sini ada 4 siung bawang putih, 1 jempol lengkuas muda, 3/4 jempol jahe, serai 1 buah ukuran besar, 3 butir kemiri, 2 lembar daun jeruk dan 2 lembar daun salam, setengah buah kelapa parut ukuran kecil, garam setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuk 1 sendok teh, dan 2 sendok teh masako rasa daging ayam ya. Air sebanyak 200 ml. Pertama kita didihkan air lalu masukkan ayam. Ayamnya kita rebus dulu selama 10 menit ya teman-teman. Direbus dulu tujuannya untuk menghilangkan bau anyir, mengurangi lemak ayamnya dan kotoran sisa darahnya ya teman-teman. Kalau kalian ayamnya nggak mau direbus dulu boleh aja ya, sesuai selera. Kalau udah, ini kita tutup aja dan kita rebus selama 10 menit ya. Pastikan sambil dibolak-balik supaya matangnya merata ya. Kalau udah, lalu kita angkat dan tiriskan. Dan ini ayamnya kita sisihkan dulu ya. Dan untuk bumbunya di sini Wina blender. Untuk bumbu halusnya Wina potong-potong dulu supaya lebih mudah untuk menghaluskan. Masukkan bawang putih, lengkuas, jahe dan juga kemiri. Masukkan air secukupnya dan kita blender sampai halus ya. Masukkan bumbu halus ke dalam wajan. Masukkan sisa airnya. Masukkan masako ayam. Masukkan garam, lada, kunyit bubuk dan juga ketumbar bubuk. Masukkan lengkuas yang sudah digeprek. Masukkan daun salam 2 lembar. Masukkan daun jeruk, sebelumnya disobek-sobek dulu ya supaya aromanya keluar. Masukkan ayam yang sudah direbus. Masukkan setengah buah kelapa parut. Lalu kita aduk sampai tercampur rata ya teman-teman. Dan nyalakan api kompor. Apinya sedang cenderung kecil. Teman-teman, untuk takaran airnya sudah cukup ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak air, ini udah pas banget. Setelah bumbunya tercampur rata, lalu kita tutup aja supaya ayamnya cepat empuk. Kita masak lagi selama kurang lebih 10 menit. Jangan lupa sambil dibolak-balik ya supaya bumbu dan matangnya merata. Nah teman-teman, ini ayamnya udah mateng, bumbunya udah meresap dan airnya udah asat. Sekarang kita matikan api kompor dan pisahkan antara daging ayam dan juga serundengnya. Dan kalau udah kayak gini bisa kalian simpen dan digoreng sewaktu-waktu. Panaskan minyak lalu kita goreng ayamnya. Ini Wina goreng secukupnya aja. Lalu kita masak ayamnya sampai kecoklatan ya teman-teman. Nah segini aja cukup ya. Langsung kita angkat dan tiriskan. Dan sisa serundeng kelapa yang ikut tergoreng kita angkat dulu ya teman-teman. Lalu untuk serundeng kelapanya kita goreng secukupnya. Dan kita masak sampai kecoklatan ya teman-teman. Pastikan kalau goreng ayam dan serundengnya itu dalam keadaan terpisah ya.
Dan ini serundengnya udah matang, sekarang kita angkat dan tiriskan. Teman-teman jangan lupa recook ayam goreng serundeng kelapa ini ya, nanti kalau udah komentar di bawah. Terima kasih yang udah nonton resep ayam goreng serundeng kelapa ini. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, di video kali ini resep Wina masak soto ayam. Ini rasanya enak banget, gurih dan sedap. Bumbu dan cara masaknya simple, dijamin semua keluarga pasti suka. Sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu, dan untuk cara masaknya tonton video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, untuk bahannya semua udah disiapkan. Di sini ada setengah ekor ayam bagian dada, jadi ada kepalanya, beratnya 800 gram. Lalu untuk bumbunya ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 ruas jahe dan 2 butir kemiri. Kunyit bubuk 1,5 sendok teh, ketumbar bubuk 3/4 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh dan garam 1 sendok teh. Gula pasir 2 sendok teh dan masako rasa ayam 2,5 sendok teh. Dan untuk bahan sambalnya di sini ada 10 buah cabai rawit merah. Kalau teman-teman mau bikin sambalnya lebih banyak bisa ditambahkan ya. Untuk rempahnya ada daun salam, serai 2 buah, lengkuas 2 ruas dan daun jeruk 10 lembar. Untuk sayurnya di sini ada kol sepertiga buah, soun, 2 batang daun bawang, 1 batang daun seledri, bawang goreng secukupnya, 1 buah jeruk nipis dan tomat 1 buah. Pertama kita siapkan toppingnya dulu ya teman-teman. Di sini ada kol sepertiga buah. Ini cukup diiris tipis saja seperti ini. Oh ya teman-teman, di sini Wina nggak pakai toge ya. Kalau kalian mau pakai toge boleh aja, sesuai selera. Selanjutnya ada tomat 1 buah. Ini kita potong tipis-tipis saja seperti ini. Lalu ada daun bawang 1 batang. Ini diiris tipis-tipis. Penambahan daun bawang 1 batang lagi nanti untuk diceburin di kuahnya ya teman-teman. 1 buah jeruk nipis di sini kita potong-potong. Kalau teman-teman gak ada jeruk nipis bisa diganti dengan cuka makan ya. Lalu di sini kita siapkan wadah. Masukkan soun ke dalam wadah. Sounnya bisa diganti dengan bihun. Tambahkan 1 gelas air lalu kita diamkan sampai dia lunak ya. Lalu untuk tambahannya di sini ada bawang goreng. Lalu ada tambahan kecap manis bila suka ya. Sekarang kita bikin sambalnya dulu ya. Masukkan 200 ml air. Lalu masukkan 10 buah cabai. Rebus cabenya selama 5 menit lalu angkat dan dinginkan. Ini soun yang sudah kita rendam ya teman-teman. Kita buang airnya lalu kita gunting-gunting seperti ini supaya tidak kepanjangan. Lalu kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan bumbu halus. Ini semua bahannya udah Wina iris tipis-tipis supaya memudahkan untuk menghaluskan. Masukkan bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri dan juga air secukupnya. Lalu kita haluskan seperti ini dan ditumis di minyak yang sudah panas ya. Masukkan 2 batang serai yang sudah digeprek, lengkuas 2 ruas yang sudah digeprek dan juga 2 lembar daun salam. Masukkan 10 lembar daun jeruk. Sebelum dimasukkan kita sobek-sobek dulu ya supaya rasa dan aromanya keluar. Untuk membuat soto ayam, daun jeruk itu wajib banget ya teman-teman. Masukkan ketumbar bubuk, kunyit bubuk, lada dan juga garam. Aduk sampai tercampur rata dan kita masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan juga matang ya teman-teman. Pastikan sampai bau lengunya hilang supaya nanti masakannya sedap. Kunci utama masakan itu ada pada tumisannya ya teman-teman. Setelah bumbunya matang dan tanak, lalu kita masukkan gula pasir dan juga masako rasa ayam. Kita tumis sebentar sampai aromanya keluar. Selanjutnya kita masukkan ayamnya. Untuk membuat soto ayam di sini Wina pakai bagian atas ya teman-teman, bagian dada.
karena nanti dagingnya itu lebih banyak untuk disuir. Sekarang kita aduk rata sampai bumbunya tercampur rata. Ini kita masak dulu sampai kadar air di dalam ayamnya itu habis ya teman-teman. Proses ini supaya ayamnya itu tetap utuh dan empuk ya teman-teman. Jadi saat direbus itu nanti ayamnya tidak hancur. Kalau udah, masukkan 1 liter air panas. Dan kita ratakan permukaan ayam supaya tenggelam. Ini masaknya kita tutup aja. Kita masak ayamnya sampai matang dan bumbunya meresap ya. Sesekali kita buka tutupnya dan kita aduk rata supaya matangnya merata dan bumbunya tercampur rata ya. Dan jangan lupa kita tutup lagi. Masak ayamnya kurang lebih selama 30 menit. Nah ini dia teman-teman, ayamnya udah matang, udah empuk. Sekarang kita angkat dulu dan sisihkan. Ini ayamnya kita pisahkan dari kuahnya dan kita tunggu sampai dingin. Lalu tambahkan lagi air panas sebanyak 600 ml. Kita aduk rata. Teman-teman di sini bisa icip ya, kalau kurang penyedap, garam ataupun gula bisa ditambahkan. Masukkan daun bawang dan juga daun seledri, dan ini wajib ya teman-teman untuk kuah soto. Karena tanpa daun bawang dan daun seledri kuahnya itu tidak segar ya. Dan ini kuah soto ayamnya udah jadi, ini wanginya enak banget. Sekarang kita sisihkan dulu ya. Ayamnya sekarang sudah dingin, lalu kita suwir-suwir. Teman-teman, untuk ayamnya itu tidak Wina goreng dulu ya, karena tukang soto di dekat rumah Wina itu ayamnya nggak digoreng. Kalau kalian mau digoreng dulu boleh aja, sesuai selera. Nah ini ayamnya Wina suwir secukupnya aja ya teman-teman. Selanjutnya kita bikin sambalnya ya teman-teman. Lalu kita masukkan 10 buah cabai rawit yang sudah direbus. Masukkan air 100 ml atau secukupnya. Dan ini kita blender. Lalu kita tuang sambalnya di dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh garam dan mecin secukupnya. Lalu diaduk rata dan kita sisihkan. Sekarang kita sajikan soun di dalam mangkok. Masukkan kol iris. Masukkan suwiran ayam. Masukkan irisan tomat. Masukkan irisan daun bawang. Di sini Wina tambahkan lagi ayam suwir. Lalu masukkan kuah soto yang mendidih ya teman-teman. Dan kita tambahkan kuah sotonya secukupnya aja. Lalu beri taburan bawang goreng. Nah ini dia resep soto ayamnya udah jadi. Ini enak banget, gurih dan sedap. Teman-teman jangan lupa request resep soto ayam ini ya. Kalau udah, komentar di bawah. Makasih ya yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, di video kali ini resep Wina masak sambal bawang. Pedasnya mantap, rasanya dijamin enak banget dan sedap. Dan bisa banget nih jadi stok sambal di rumah. Cocok banget untuk jadi teman lauk apa aja ya. Sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu, dan untuk cara masaknya tonton video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, untuk bahannya di sini udah Wina siapkan. Untuk bawang merahnya di sini ada 1 ons. Kalau bawang merahnya ukuran sedang, ini kurang lebih ada 18 siung ya. Lalu ada rawit merah di sini ada 1 ons. Kurang lebih ada 48 buah. Untuk minyak goreng di sini ada 200 ml. Gula pasir setengah sendok teh, garam sepertiga sendok teh, masako rasa ayam sepertiga sendok teh. Dan di sini ada air putih 60 ml. Untuk air ini wajib banget ya teman-teman, karena bisa gagal bikin sambalnya kalau tanpa air. Selanjutnya untuk bawang merah di sini kita potong-potong dulu. Teman-teman di sini Wina pakai bawang merahnya itu besar-besar ya. Kalau kalian nggak punya timbangan, bawang merahnya kalau ukuran normal itu ada 18 siung. Di sini Wina pakai bawang merahnya ukurannya besar ya teman-teman. Setelah kita iris, kita pindahkan ke wadah. Selanjutnya cabai rawit merah.
Ini rawit merahnya beratnya 1 on. Kalau kalian nggak punya timbangan, ini sekitar ada 48 buah ya teman-teman. Rawit merahnya kita potong tengahnya seperti ini, jangan sampai putus. Ini tujuannya nanti kalau digoreng cabenya itu tidak meletus ya teman-teman. Nah kalau udah, sekarang kita pindahkan ke wadah. Dan ini kedua bahannya udah siap. Siapkan wajan, lalu kita tuang minyak gorengnya. Lalu nyalakan api kompor dan pastikan minyaknya sudah panas saat kita memasukkan bawang merah. Kita tumis bawangnya sampai layu dan harum ya teman-teman, jangan sampai gosong. Masaknya dengan api sedang aja ya, jangan terlalu besar. Nah jangan lupa sambil dibolak-balik seperti ini sambil diaduk-aduk. Lalu kita masukkan cabai rawit merahnya. Lalu kita aduk-aduk. Kita masak sampai cabai dan bawangnya itu matang ya. Masak dengan api sedang. Pastikan sampai bau langunya hilang. Ini kita aduk-aduk aja seperti ini. Ini kita masak kurang lebih 8 menit ya teman-teman. Masak sambal bawang ini jangan pelit minyak ya teman-teman. Karena minyak di sini fungsinya itu bisa sebagai pengawet. Jadi sambalnya itu nanti bisa bertahan lebih lama di suhu ruang. Kalau cabai bawangnya udah matang, sekarang kita angkat dan tiriskan ya. Kita tunggu sampai agak dingin. Lalu kita masukkan ke dalam chopper. Kalau teman-teman nggak punya chopper, bisa diulek aja ya. Tapi diusahakan jangan di blender karena nanti rasanya akan beda. Ini kita chopper kasar aja. Dan ini teksturnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan lagi ke dalam minyak goreng yang tadi bekas menggoreng cabai bawang ya. Lalu kita aduk rata. Hati-hati, awas jangan sampai gosong ya teman-teman. Masak dengan api sedang aja. Masukkan garam sepertiga sendok teh, penyedap ayam sepertiga sendok teh, dan gula pasir setengah sendok teh. Untuk takarannya di sini udah pas banget ya menurut Wina teman-teman. Kalian bisa icip, bisa disesuaikan lagi dengan selera. Ini rasanya tuh pedas banget, mantap dan gurih. Kita masak sampai benar-benar tanek dan awas gosong. Dan di sini wajib ditambahkan air ya teman-teman. Ini nggak usah banyak-banyak, airnya cukup 60 ml aja. Tujuan pakai air supaya sambalnya itu tidak gosong saat sudah dimatikan api kompornya. Lalu kita masak lagi sampai kadar airnya habis ya. Teman-teman jangan lupa recook sambal bawang ini ya, rasanya dijamin enak banget, pedasnya mantap, gurih dan sedap. Kalau udah nanti komentar di bawah ya. Nah ini dia sambal bawangnya udah jadi. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, di video kali ini resep Wina masak tempe orek kacang panjang. Ini rasanya beda dari yang lain, dijamin enak banget dan wajib coba ya. Rasanya gurih, aromanya harum banget, dan rasa kecapnya aromatik. Dijamin kalian sekeluarga pasti suka. Sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu, dan untuk cara masaknya tonton video ini sampai habis ya. Untuk bahan-bahannya di sini ada 1 papan tempe, kacang panjang 9 buah. Dan untuk bumbu dasarnya di sini ada 6 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 4 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 6 buah cabai merah dan 5 buah cabai rawit. Kecap manis 4-5 sendok makan. Air sebanyak 60 ml. Saus tiram 1 sendok makan, saus sambal 1 sendok makan, lada bubuk sepertiga sendok teh, garam sepertiga sendok teh, dan masako rasa ayam 1 sendok teh. Dan ini untuk tempenya 1 papan besar ya teman-teman. Mungkin kurang lebih 500 gram beratnya. Pastikan teman-teman memilih tempe itu jangan yang semangit ya, jadi tempenya yang masih fresh. Tempenya kita potong panjang-panjang seperti ini. Jangan terlalu kecil ya teman-teman, karena nanti bisa hancur saat digoreng.
Kalau udah selesai dipotong-potong, lalu kita sisihkan dulu di wadah. Selanjutnya kita potong kacang panjangnya. Ini udah Wina buang ujungnya ya teman-teman, dan udah dicuci bersih. Lalu kita potong sama seperti tempe ya, panjangnya kurang lebih. Dan ini kacang panjangnya udah selesai dipotong, lalu kita sisihkan dulu. Sebelum menggoreng tempe, pastikan minyaknya sudah panas ya teman-teman. Lalu kita masukkan semua tempenya. Ratakan seluruh permukaan tempe ke dalam minyak. Masak tempe itu jangan terlalu sering dibolak-balik ya teman-teman. Jadi sesekali aja kita bolak-balik dan kita masak sampai matang. Jangan terlalu kering ya teman-teman, seperti ini aja cukup, lalu diangkat dan tiriskan. Sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Iris tipis 6 siung bawang merah. Iris juga 5 siung bawang putih. Iris memanjang cabai merahnya. Lalu iris cabai rawitnya. Kalau teman-teman tempe oreknya mau terasa pedas, cabai rawitnya bisa ditambahkan ya. Lalu untuk daun jeruknya di sini langsung aja kita sobek-sobek supaya rasa dan aromanya keluar. Dan 2 lembar daun salam, ini bumbunya udah siap. Minyak yang tadi bekas goreng tempe kita kurangkan dulu ya teman-teman. Lalu masukkan bawang merah dan bawang putih di minyak yang sudah panas. Tumis bawangnya sampai layu dan harum ya teman-teman. Terlihat bawangnya sudah layu ya teman-teman. Lalu kita masukkan irisan cabai dan kita masak sampai bumbunya tanak, sampai agak kecoklatan. Kunci masakan enak itu ada di saat kita menumis bumbu ya teman-teman. Ini bumbunya udah tanak, lalu kita masukkan daun salam dan juga daun jeruk. Masukkan kecap manis 4-5 sendok makan. Masukkan saus tiram dan juga saus sambal. Teman-teman wajib tambahkan ini karena akan menambah cita rasa. Masukkan lada sepertiga sendok teh, garam sepertiga sendok teh, dan masako rasa ayam 1 sendok teh. Ini kita tumis bumbunya sebentar sampai keluar wanginya ya, sampai harum banget. Selanjutnya masukkan irisan kacang panjang. Masukkan tempe. Lalu kita aduk rata dengan cepat ya teman-teman, sekitar 2 menit. Kacang panjang itu masaknya gak usah terlalu lama ya teman-teman, karena mudah matang. Jadi dibarengin seperti ini, kacang panjangnya juga udah matang dan layu. Dan terakhir kita masukkan air sebanyak 60 ml. Ini tujuannya untuk membalance rasa ya teman-teman. Jadi bumbunya itu lebih meresap. Lalu kita tumis kembali sampai kadar airnya habis. Nah ini dia resep tempe orek kacang panjangnya udah jadi. Ini rasanya beda dari yang lain, kalian wajib coba ya. Kalau udah nanti komentar di bawah. Tempe orek ini rasanya bener-bener enak banget. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, di video kali ini resep Wina masak tongkol suwir kemangi. Ini rasanya dijamin enak banget dan wajib coba. Rasanya pedas nikmat, gurih. Aromanya wangi banget dan bikin nafsu makan kalian bertambah. Sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu, dan untuk cara masaknya tonton video ini sampai habis ya. Untuk bahan-bahan yang disiapkan di sini ada pindang tongkol beratnya 500 gram. Ini udah dicuci bersih dan dibuang durinya ya teman-teman. Ini Wina beli 3 buah ikan tongkol besar ya.
Dan untuk bumbunya di sini ada 10 siung bawang merah, ini ukurannya kecil-kecil ya teman-teman. Dan ada 7 siung bawang putih serta ada 1 jempol jahe. 2 batang serai, daun jeruk 10 lembar, tomat 1 buah ukuran sedang, lengkuas 1 jempol, ini ukurannya segini. Garam setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, lalu di sini ada mecin setengah sendok teh. Gula pasir 2 sendok teh dan masako rasa ayam 2 sendok teh. Lalu untuk cabai merahnya di sini ada 45 buah ya teman-teman. Kalau ditimbang beratnya 150 gram. Dan untuk rawit merahnya ada 15 buah. Untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan ya. Dan yang paling wajib ini ada kemangi, ini ada 3 ikat ya teman-teman. Kemanginya cuma Wina ambil bagian ujungnya aja, bagian daun sudah dicuci bersih. Dan sekarang kita mulai masak ya. Ikan tongkolnya cuma Wina belah 2 seperti ini ya teman-teman. Pastikan minyaknya sudah panas, lalu di sini api kompornya Wina kecilin dulu ya teman-teman supaya nggak meleduk. Kalau ikannya udah masuk semua, kita tutup aja. Di sini Wina gorengnya nggak tambahin tepung karena menurut Wina kalau ditambahkan tepung itu rasanya kurang enak ya. Jadi rasanya beda. Masaknya sambil dibolak-balik. Cukup sampai kecoklatan aja biar tidak keras. Kalau udah lalu angkat dan tiriskan ya. Teman-teman kalau pindang tongkolnya mau diganti dengan ikan tongkol yang segar bisa aja ya, sesuai selera. Di sini bumbunya Wina blender aja. Bawang merah 10 siung ini udah Wina potong-potong supaya mudah menghaluskan. Bawang putih 7 siung. Jahe 1 jempol. Rawit merah 15 buah, untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan ya. Tambahkan air secukupnya lalu kita blender halus. Dan ini Wina tuang ke mangkuk ya teman-teman. Lalu kita siapkan lagi blendernya. Ini cabenya udah dipotong-potong, lalu kita masukkan ke dalam gelas blender. Tambahkan air secukupnya. Ini cukup di blender kasar aja ya teman-teman supaya masih ada tekstur cabenya. Dan kita satukan ke dalam bumbu halus bawang tadi dan kita sisihkan dulu. Ini ikan tongkolnya sudah agak dingin sedikit. Langsung aja disuir-suir. Ini Wina suirnya agak besar ya teman-teman, jadi lebih enak aja daripada terlalu kecil. Dan kalau udah selesai menyuir ikannya, sekarang kita sisihkan dulu ya. Panaskan minyak secukupnya, lalu kita masukkan bumbu halus. Ini kita masak dulu sebentar sampai kadar airnya habis ya. Dan ini kadar airnya sudah semakin berkurang. Selanjutnya masukkan serai yang sudah digeprek, lengkuas yang sudah digeprek, daun jeruk 10 lembar, ini wajib disobek-sobek ya supaya rasa dan aromanya keluar. Masukkan 1 buah tomat yang sudah diiris-iris. Lalu kita masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan matang ya teman-teman. Pastikan sampai bau lauknya hilang supaya masakannya itu nanti sedap. Kunci utama masakan enak itu ada di saat kita menumis bumbu ya. Jadi di saat menumis bumbu itu jangan terburu-buru. Masak dengan api sedang. Masukkan lada, garam, dan penyedap. Masukkan gula pasir dan juga masako ayam. Lalu kita aduk bumbunya sampai tercampur rata. Pastikan sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Dan ini teman-teman bumbunya udah tanak dan serainya Wina angkat dulu. Karena ini serainya besar banget, jadi diangkat aja. Ini bumbunya udah benar-benar tanak ya teman-teman, terlihat dari warnanya dan tampilannya. Lalu masukkan ikan tongkol yang sudah disuir. Masukkan air kurang lebih 100 ml. Airnya nggak usah banyak-banyak ya teman-teman karena fungsinya di sini cukup untuk meresapkan bumbu ke dalam ikan. Kita aduk sampai bumbunya tercampur rata. Dan kita masak kurang lebih 2 menit sampai kadar airnya habis ya teman-teman. Supaya nanti ikan tongkol suwirnya itu tidak mudah basi.
Dan kalau udah, ini kita masukkan kemangi secara bertahap. Masukkan sebagian dulu, lalu kita aduk rata. Lalu kita masukkan lagi kemanginya. Dan kalau udah kemangi masuk, ini gak usah lama-lama ya teman-teman, sekitar 1 menit aja kita aduk-aduk, lalu matikan api kompornya ya. Teman-teman jangan lupa recook resep tongkol suwir kemangi ini, rasanya dijamin enak banget. Kalau udah nanti komentar di bawah ya. Nah ini dia tongkol suwirnya udah jadi. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, di video kali ini resep Wina masak pecok kacang panjang khas Sunda. Ini rasanya dijamin enak banget dan wajib coba. Rasanya pedas dan nikmat, bikin nafsu makan bertambah, tinggal tambah ikan asin dan tempe goreng. Sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu, dan untuk cara masaknya tonton video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, ini bahan-bahannya udah Wina siapkan. Di sini ada kacang panjang, jumlahnya ada 8 buah. Ini nggak Wina timbang ya, ukuran panjangnya seperti ini. Dan untuk bumbunya di sini ada 4 buah cabai merah, 5 buah cabai rawit, untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan ya. 1 siung bawang putih, 1 jempol kencur, 1 buah jeruk limau. Lalu ada 1 ikat kemangi yang diambil pucuknya aja. Lalu di sini ada gula jawa setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan mecin sepertiga sendok teh. Di sini Wina pakai terasi setengah bulat, untuk jenis terasinya bebas ya. Untuk kacang panjangnya di sini udah Wina buang ujungnya dan udah dicuci bersih. Pastikan teman-teman kalau pilih kacang panjang yang muda ya, jadi rasanya itu lebih enak. Di sini kacang panjangnya Wina potong kecil-kecil seperti ini. Kita potong kacang panjangnya sampai selesai. Kalau udah, sekarang kita sisihkan dulu ya. Panaskan minyak secukupnya, lalu kita goreng terasinya. Teman-teman kalau terasinya mau disangrai dulu boleh aja ya, sesuai selera. Pastikan kita goreng terasinya sampai keluar aromanya ya teman-teman. Ini kita balik dulu. Kalau terasinya udah matang, sekarang kita angkat dan sisihkan. Dan sekarang untuk bumbunya kita ulek ya teman-teman. Ini pastikan jangan di blender ya, karena nanti rasanya akan beda. Kita masukkan bawang putih, kencur, dan juga cabai yang sudah dipotong-potong. Untuk tingkat kepedasan teman-teman bisa sesuai selera ya, ini pedas banget. Lalu masukkan terasi yang sudah digoreng. Masukkan garam, gula, dan micin. Untuk takaran lengkapnya ada di akhir video ya teman-teman. Lalu sekarang bumbunya kita ulek dulu ya. Teman-teman nguleknya nggak usah terlalu halus ya, jadi segini aja cukup. Kalian bisa icip dulu rasanya, kalau kurang garam gula bisa ditambahkan. Masukkan irisan kacang panjang. Dan sekarang kacang panjangnya ini Wina haluskan ya teman-teman, tapi nggak terlalu halus, jadi masih ada teksturnya. Dan segini aja cukup ya teman-teman. Ini kita aduk dulu supaya bumbunya tercampur rata. Lalu masukkan daun kemangi, aduk rata. Dan teman-teman di sini jeruk limonya Wina peras saat mau makan ya, karena nanti limau itu kalau udah kelamaan bisa mengeluarkan rasa pahit. Pencok kacang panjang Sunda ini rasanya dijamin enak banget, bikin nafsu makan. Teman-teman jangan lupa recook masakan ini ya, kalau udah komentar di bawah. Makasih ya yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum.